Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi di Indonesia atau KDI Taipei, Iqbal S. Sofwan. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Iqbal. Selamat malam waktu Taiwan, Mbak Olina. Ya, Bapak, bagaimana situasi terkini di sana? Situasi pasca gempa khususnya di kota Taipei itu sejak sore tadi sudah kondusif karena dampak terhadap kota Taipei tidak begitu besar. Namun kota Hualien yang merupakan sebuah kota yang memiliki dampak yang cukup nggak parah juga, tapi ada 2 bangunan yang rusak berat di kota Hualien tersebut. Ya, baik Bapak, untuk laporan terkait korban WNI di sana mungkin sudah ada laporan apakah akan ada yang meninggal dunia atau luka-luka, bagaimana Bapak? Ya, Mbak Olina, sampai saat ini kami terus memantau secara intensif kondisi warga kita di seantero Taiwan. Sampai detik ini, alhamdulillah kami belum menemukan atau mendapatkan warga negara Indonesia yang terluka ataupun yang lebih parah daripada itu. Ya, Namun baik, Bapak. sebagai informasi, Ya. per sore ini ada 9 warga Taiwan yang meninggal dunia dan 821 yang luka berat dan luka ringan. Ya, baik Bapak, untuk aktivitas saat ini bagaimana di sana Pak? Apakah lumpuh total? Begitu sempat ada informasi listrik pun tadi mati ya Pak ya? Di kota Taipei tidak lumpuh, di kota Hualien ya terjadi semacam tidak lumpuh juga, tapi sekolah anak-anak diliburkan, kemudian kantor juga diliburkan. Tapi di kota yang lain selain kota Hualien, kegiatan tetap berjalan normal saja. Ya Bapak, Hanya di kota, ya. untuk posko pengungsian nih Pak, di mana saja? Apakah di Taiwan sendiri di ibu kota ada posko untuk pengungsian selain di tempat pusat gempanya? Ya, kami dari KDI itu memiliki 6 shelter di seantero Taiwan. Jadi kalau sekiranya ada warga negara Indonesia yang butuh tempat untuk mengungsi, kita siap menyediakan 6 tempat pengungsian khusus bagi warga negara Indonesia. Nah, bagi warga Taiwan tentu saja pemerintah lokal telah menyediakan kantong-kantong pengungsian, utamanya di kota Hualien. Oke, baik Bapak, untuk koordinasi dengan pihak terkait soal evakuasi dan pengungsian sementara ini bagaimana Bapak? Kita terus komunikasi secara intensif dengan otoritas di Taiwan, dan selain itu kita juga memiliki petugas-petugas yang selalu siaga di lapangan. Kita memiliki petugas pendamping warga negara Indonesia yang kita sebarkan di seluruh distrik di Taiwan. Jadi komunikasi kita intens dua arah, baik secara internal kepada warga negara kita yang diwakili oleh ormas-ormas Indonesia maupun persatuan pelajar kita di Taiwan, juga kepada otoritas di Taiwan. Baik Bapak, tapi untuk dari warga negara sendiri, apakah sudah ada yang menghubungi dari warga negara Indonesia sendiri? Menurut ke Bapak sudah ada yang menghubungi mungkin? Oh iya, kita terus berkomunikasi dua arah dengan warga negara kita. Ya alhamdulillah sampai detik ini kita belum mendapatkan laporan adanya cedera ataupun cedera parah maupun cedera ringan. Ya baik Bapak, seperti yang dilihat kan ini bangunan-bangunan banyak sekali yang rusak ya Pak ya. Apakah dari pemerintah sudah ada mulai bisa untuk di bangunan ini diperbaiki atau bagaimana Pak? Mungkin sekarang fokusnya pemerintah di sana mungkin fokus kepada para korban dulu kali ya Pak ya? Iya, itu bangunan yang sedang kita lihat ini adalah salah satu bangunan di Hualien, di kota Hualien yang rusak berat. Akibat gempa tadi hanya ada 2 bangunan yang rusak berat, selebihnya bahkan tidak rusak sama sekali. Jadi hanya 2 bangunan itu saja yang rusak berat di kota Hualien. Nah, fokus pemerintah lokal terhadap warga Hualien itu saja memberikan pelayanan kepada mereka yang terkena dampak, khususnya 821 warga Taiwan yang terkena luka ringan maupun luka berat untuk segera dimasukkan ke rumah. Ya baik. Baik Bapak, sinyalnya mungkin agak terputus. Baik, terima kasih atas informasinya.